Shalom Aleichem. Saudara, beberapa 1 atau 2 tahun yang lalu di Israel sempat terjadi sesuatu yang sebuah friksi yang sangat besar. Apa yang menyebabkan friksi ini terjadi, saudara? Friksi ini terjadi karena ada satu foto yang viral di internet dan itu membuat seluruh Israel, khususnya Yerusalem, itu menjadi panas. Apa yang terjadi? Hari itu jadi bentrok antara kelompok Islam sama kelompok Yahudi, tepat di wilayah wilayah dekat tembok ratapan. Dan itu bentrok besar sampai pasukan itu harus diturunkan untuk membuat bentrok itu berhenti sebentar. Dan itu terjadi berhari-hari. Nah, friksi ini saudara, kalau saudara update, friksi ini terjadi hanya gara-gara sebuah foto. Di foto itu kira-kira gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada seorang perempuan muslim di depan dengan hijab beserta anak kecil. Perempuan juga 2 orang berhijab. Dan kemudian di depan perempuan muslim itu ada seorang laki-laki Yahudi dengan semua perlengkapan Yahudinya. Dan laki-laki Yahudi ini mengangkat tangan seperti ini, seperti hendak memukul perempuan Islam ini. Dan foto itu nyebar di internet dan kemudian terjadi friksi yang besar. Wah, ada kelompok yang mulai memanas-manasi bahwa nih, lihat nih, tingkahnya orang-orang Yahudi. Mereka masuk ke wilayah, waktu itu di wilayah Dome of the Rock. Dan kemudian mereka mau memukul perempuan-perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini Islam dan orang Yahudi itu benci sama orang Islam. Jadi berita ini disebarkan sedemikian rupa sampai kemudian ini jadi friksi besar, baku hantam mereka, saudara. Nah, saudara, ternyata potongan gambar yang di screenshot itu adalah sebuah potongan gambar dari sebuah video yang original. Nah, saya kebetulan berteman sangat dekat dengan salah satu perempuan Indonesia yang menikah dengan seorang rabi Yahudi, sekarang tinggal di Israel, dan dia kirim ke saya ini video originalnya. Dan saudara, kalau perhatikan di video original itu, ternyata ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika laki-laki Yahudi ini naik ke bagian atas daripada Dome of the Rock. Itu memang ada bagian yang diperbolehkan untuk kelompok Islam dan kelompok Yahudi dan kelompok Kristen untuk melakukan ritual di sana. Dan dia sedang membawa buku sidur beserta anak laki-lakinya. Laki-laki ini membuka buku sidur dan kemudian mulai membacakan sidur. Sidur itu doa-doa Ibrani ya Bapak Ibu. Dia mulai membuka buku sidur dan mulai membacakan doa-doanya. Dan dia membaca dengan begitu kusyuk ya. Membaca doa-doa. Tiba-tiba datanglah perempuan berhijab ini. Dan kemudian serta-merta ketika dia melihat laki-laki ini sedang dengan kusyuk baca buku sidur ini sambil baca doanya, perempuan ini merampas buku ini dan kemudian menarik dari tangan laki-laki itu. Sehingga ketika laki-laki itu bukunya diambil, dia berusaha untuk merebut kembali. Jadi posisi tangannya seperti ini ketika merebut kembali. Di situ di screenshot, di foto dari video panjang itu di screenshot, seakan-akan laki-laki itu dalam posisi hendak memukul perempuan ini, saudara. Dan itu kemudian dari video yang original yang gak pernah diputar menjadi sebuah foto kecil yang seakan-akan posisinya laki-laki ini sedang hendak memukul perempuan ini. Itu disebarkan jadi viral. Dan terjadi perpecahan sampai pasukan keamanan harus turun untuk menangani friksi besar itu. Nah saudara, apa yang saya mau sampaikan dari cerita ini saudara, seringkali kita itu mudah menilai dari sekilas pandang. Karena kita melihat, seringkali bahkan bukan cuma kita suka menilai, seringkali apa yang kita lakukan itu juga dinilai sekilas pandang. Sehingga seringkali kebaikan itu disalah mengerti. Yang pernah ngalamin katakan amin. Seringkali kebaikan atau apapun yang kita lakukan disalah mengerti. Ketika orang gak mengerti utuh bagian cerita utuh daripada apa yang terjadi, seringkali orang punya kesimpulan begitu cepat sehingga salah mengerti. Nah saya hari ini mau sharing dengan saudara. Ada seorang perempuan di Alkitab Perjanjian Baru yang selama berabad-abad oleh banyak gereja, oleh banyak hamba Tuhan, oleh banyak orang Kristen, bahkan saya pun pernah ada di posisi itu. Oleh begitu banyak hamba Tuhan, orang Kristen, gereja bertahun-tahun, perempuan ini disalah mengerti. Saya mau ajak saudara buka dulu dalam Yohanes pasal 4. Kita nggak akan baca semua,
Tapi ada beberapa bagian yang kita akan baca sama-sama dengan kencang ya, karena ini bagian yang penting. Di ayat 6, ayat 7 dan ayat 6 sampai ayat 9. Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai ayat 9. Sudah, kalau sudah ketemu katakan amin. Yohanes 4 ayat 6 sampai ayat 9 kita baca sama-sama 1 2 3. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria. Nah, saya mau recap ulang cerita dari ayat yang sangat perikop yang sangat panjang ini, saudara. Jadi pada waktu itu Yesus, kalau saudara perhatikan di ayat 1, Yesus pada waktu itu dia baru saja melayani, dan kemudian dia tahu bahwa orang Farisi, orang dan ahli Taurat itu marah sama dia. Makanya mereka berusaha untuk mencari Yesus untuk merancangkan suatu pembunuhan terhadap Yesus. Kemudian Yesus akhirnya, karena dia mengetahui itu, Yesus berjalan, dia pergi dari Galilea menuju Yudea. Gini saudara masalahnya, kalau saudara perhatikan di peta dan kebiasaan orang Ibrani, khususnya rabi besar seperti Yesus, karena Yeshua pada waktu itu dianggap sebagai salah seorang rabi yang sangat besar, influensinya sangat besar, punya pengikut yang sangat banyak. Jadi buat orang Yahudi pada waktu itu, ketika mereka melakukan perjalanan dari dari Galilea menuju Yudea atau sebaliknya, biasanya mereka akan gini, dari Yudea menuju Galilea, itu di tengah-tengahnya tuh ada Samaria. Orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, khususnya para rabi, biasa kalau mereka mau melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea atau sebaliknya, mereka mereka memilih untuk tidak melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena buat orang Yahudi, mereka itu gak suka untuk hang out dengan orang Samaria. Mereka gak suka bersentuhan dengan orang Samaria, karena menurut mereka orang Samaria itu kelompok masyarakat kelas paling bawah. Oke? Jadi kalau mereka melakukan perjalanan dari Yudea menuju Galilea atau Galilea menuju Yudea, mereka selalu akan berjalan sampai di daerah Dekapolis, mereka akan belok. Jadi Samaria di sini, mereka jalan dari sini, mereka belok sebentar. Mereka memilih jalan muter untuk menuju ke Galilea atau sebaliknya. Gitu ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik, ini ayat yang sangat, menurut saya sangat unik. Karena kalau saudara perhatikan di situ, ayat 4 dikatakan bahwa, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dan ayat 4 ditulis, ia harus melewati Samaria. Saudara, kata harus melewati Samaria ini seakan-akan Yesus mengambil sebuah keputusan yang bulat, bahwa hari itu dia akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan pada umumnya. Kalau kebiasaan pada umumnya orang akan pergi dan tidak menyentuh wilayah Samaria, hari itu Yesus mengambil keputusan, saya harus melewati Samaria. Saudara, saya mau sharing di sini, saudara. Yesus itu suka melakukan hal-hal yang pada umumnya tidak disukai oleh begitu banyak orang-orang beragama pada waktu itu. Yesus suka berkunjung ke tempat-tempat yang tidak disukai sama orang-orang beragama. Yesus suka melakukan hal yang di luar kebiasaan pada umumnya orang-orang beragama pada waktu itu. Jadi kalau kita berkata kita mau belajar berjalan bersama dengan Yesus, maka harusnya saudara memilih untuk berjalan ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh banyak orang. Amin. Masalahnya kita orang Kristen ini, kita suka sama tempat-tempat yang pada umumnya disukai oleh banyak orang. Kita suka sama apa yang lagi tren. Kalau lagi trennya praise and worship, semua gereja bicara tentang praise and worship. Lagi trennya komsel, semua gereja ngomong tentang komsel. Lagi trennya melahirkan banyak selebgram, semua gereja melahirkan selebgram. Yesus melakukan yang pada umumnya tidak dilakukan oleh banyak orang. Makanya kalau kita bilang kita jalan ngikut Yesus, saudara akan dibawa ke tempat-tempat yang nggak disukai oleh banyak orang. Di mana tempat yang nggak disukai oleh banyak orang? Firman Tuhan berkata,
Orang-orang Farisi itu heran sama Yesus. Kenapa? Yesus itu sukanya nongkrong sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Kristen sukanya nongkrong sama siapa? Sesama orang Kristen, kalau bisa yang kaya. Halo. Saudara kalau datang ke beberapa gereja, kadang-kadang tuh obvious saudara. Coba kalau yang datang jemaat yang kaya, dipermisi sampai duduk paling depan, bila perlu duduk di depan mimbar. Coba yang miskin. Kamu datang gak datang, kamu gak diakui eksistensinya. Gak datang gak dicari, datang bikin pusing. Benar gak? Alhamdulillah di sini enggak, karena saudara bukan gereja. Sorry to say, orang Kristen suka sama hal-hal yang mainstream, tapi Yesus suka melakukan yang tidak mainstream. Orang Kristen suka yang pada umumnya dilakukan. Kita suka sama ritual. Yesus nggak tertarik sama ritual. Hari itu ritualnya orang Farisi, orang Yahudi, ialah jangan melewati daerah Samaria. Yesus selalu datang ke Samaria. Saudara bayangkan ya, saudara pernah dengar orang yang diusir setannya di Gerasa? Tahu ya? Di situ setannya pindah kemana? Ke babi. Makanya saudara kalau mau mengalahkan iblis, makan babi yang banyak. Saudara makan setannya sekalian. Bercanda ya saudara, jangan kebanyakan saudara. Enggak, saudara kalau saudara ngomong daerah Gerasa, kita ngomong ada babi, itu pasti bukan daerah orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sama babi anti. Untung kita bukan orang Yahudi, amin. Orang Yahudi sama babi anti. Tapi saudara lihat ya, di tempat yang orang Yahudi gak suka datang, tempat yang orang Farisi gak suka datang, atau saya mau ngomong, di tempat yang seorang hamba Tuhan gak suka datang, di situ tempat yang Yesus datang. Saya dengar ada sebuah cerita tentang revival di Singapura tahun 60-an. Saudara tahu kalau saudara balik ke tahun 60-an, saudara tahu Singapura itu negara yang miskinnya luar biasa. Hari ini yang saudara lihat Singapura itu udah kerennya luar biasa. Salah satu kota terbaik di Asia saudara. Bahkan salah satu kota terbaik mungkin di dunia. Tapi kalau saudara kembali flashback ke tahun 60-an, Singapura tuh kota cuman apa? Negara kecil yang nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Sampai suatu ketika saudara, Tuhan itu membangkitkan seorang tokoh yang luar biasa. Saya tiba-tiba nggak recall namanya ya, tapi nanti kalau saya dapat info saya bisa cerita. Orang ini Tuhan pakai dari seorang biasa, bukan siapa-siapa. Seorang yang hanya ngikut hamba Tuhan kemanapun hamba Tuhan ini pergi. Cuman belajar dengar firman Tuhan. Dia bahkan gak bisa khotbah, dia gak bisa sharing, dia gak bisa WL. Dia cuman kerjaannya ngintilin hamba Tuhan ini kemana hamba Tuhan pergi. Dan saudara tahu, di suatu titik, ketika lawatan Tuhan turun, orang ini ngalamin sebuah panggilan Tuhan. Dan saudara tiba-tiba ya, dari seorang yang ngintilin hamba Tuhan kemana-mana, khotbah gak bisa, WL gak bisa, nari gak bisa, semuanya gak bisa saudara, cuma bisa ngintilin. Hari itu dia berdiri di depan banyak orang. Ini cuma seorang anak muda umur 18 tahun, berdiri di depan begitu banyak orang. Dan ketika dia mulai khotbah, detik pertama, kata pertama keluar dari mulutnya, crowd orang banyak yang ada di jalanan itu tiba-tiba dilawat Tuhan, nangis berlutut dan ngalamin pertobatan. Gila saudara, itu baru kata pertama keluar. Dia bahkan belum mulai khotbah, dia baru mulai kata pertama keluar dari mulutnya, lawatan itu turun, zep, satu jalanan itu dilawat Tuhan habis-habisan. Dan bertahun-tahun dia dipakai Tuhan untuk maintain sebuah kebangunan rohani yang terjadi di situ. Saudara lihat, dari bukan siapa-siapa mulai direcognize sama banyak orang. Tadinya bukan siapa-siapa, cuman anak muda yang ngintilin pendeta, mulai dipanggil pastor. Dari pastor kemudian mulai dipanggil prophet. Wah, biasa nih orang Kristen mengalami kenaikan. Nothing, pastor, prophet. Kemudian dari prophet jadi apostle, rasul. Dan saudara yang paling keren bukan soal dari bukan siapa-siapa jadi rasul. Sampai di titik ketika dia jadi rasul, Tuhan bicara sangat spesifik buat dia. Kalau kamu tetap jadi rasul,
maka kamu selesai di sini. Dan apa yang dia lakukan? Hari itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lepasin semua panggilan pastor, semua panggilan prophet, semua panggilan apostle, dan saya mau jadi orang biasa. Hari itu di gereja, di sebuah pelayan sangat besar, dia ngumumin, mulai hari ini berhenti panggil saya apostle. Jangan lagi panggil saya rasul, panggil saya bro. Saudara, gak gampang loh. Orang kalau udah bukan siapa-siapa, gak dipanggil apa-apa tuh biasa aja. Dipanggil bro biasa aja. Tapi kalau udah jadi pastor, dipanggil bro aja bisa sakit hati, saudara. Ini udah naik sampai di level apostle. Dan Tuhan bilang kalau kamu tetap di situ, selesai semuanya. Dia lepasin hari itu semuanya. Dia memutuskan untuk kemana-mana tanpa bodyguard. Karena orang ini nih lawatan Tuhan begitu. Dan banyak orang tuh mau. Dia hari itu lepasin, gak ada bodyguard. Dia berhenti dia bilang saya berhenti nongkrong di kafe yang bagus, di restoran yang bagus. Dan dia memutuskan untuk setiap pagi dia ada di sebuah kedai kopi sederhana. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mendatangi dia, semua orang bisa menyapa dia. Saudara, ini adalah seringkali orang Kristen gak suka yang kayak gini. Kita suka ketika Tuhan bawa kita naik tinggi. Saudara, kalau saudara belajar ya, kita gak akan pernah naik ke puncak gunung yang paling tinggi kalau saudara gak pernah izinkan Tuhan bawa masuk ke lembah yang paling gelap dan paling dalam. Masalahnya semua orang tertarik dengan yang sana, tapi gak banyak orang yang rela untuk dibawa masuk ke sini yang paling dalam. Firman Tuhan berkata, karena ia yang sudah masuk ke lembah yang paling dalam, yang bisa membawa orang naik ke tempat yang paling tinggi. Kalau Tuhan gak pernah ketemu kita di tempat yang paling gelap, tempat yang paling hina, tempat yang paling gak diinginkan banyak orang, maka saudara tidak akan ditemukan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Tadi waktu saya datang, saya diberkati ketika bicara tentang pilar, saudara. Bicara tentang bait suci. Banyak orang bicara bait suci. Orang Kristen bicara bait suci. Selalu bicaranya apa? Bicaranya dari penebusan. Korban, mesbah korban bakaran, itu bicara penebusan. Setelah mempersembahkan korban bakaran, setelah ditebus, apa yang dilakukan? Masuk ke dalam ruang kudus dan bakar dupa. Orang Kristen itu suka skip satu bagian yang sangat penting menurut saya. Yaitu bagian apa? Kalau saudara lihat di pelataran, itu ada mesbah korban bakaran, itu di dekat pintu gerbang. Kemudian setelah mesbah korban bakaran, yang sering dilewatin sama orang Kristen ialah bejana pembasuhan. Makanya banyak orang Kristen ketika bicara, setelah ditebus, diajak pelayanan. Setelah bertobat, pelayanan, bertobat, pelayanan, bertobat, pelayanan. Tapi gak pernah dibersihkan. Makanya banyak pelayanan naik di satu level tertentu, dihabisin sama Tuhan. Kenapa? Gak pernah dibersihkan. Makanya saya percaya, berapa banyak saudara percaya, saudara orang-orang pilihan Tuhan. Ngerti ditebus, ngerti dibersihkan, dan ngerti melayani. Jangan lewatin jangan skip satu bagian yang ini, karena ini penting. Kalau saudara mau dibawa Tuhan setinggi, buat Tuhan bawa kita setinggi apapun itu sangat gampang. Amin. Masalahnya udah sampai di sana, apa yang terjadi dengan hidup kita? Oke, saudara tahu nggak? Iblis itu punya cara, strategi sama kita. Kalau dia nggak bisa mengalahkan kita dengan kesusahan, dia akan membawa saudara mengalami kesuksesan. Orang-orang yang gak terkalahkan dalam kesusahan masa susah, belum tentu dia berhasil ketika dia sukses. Maka hati-hati, tidak semua kesuksesan, tidak semua pencapaian di tempat yang tinggi, itu aman buat kita. Amin? Amin? Wah, begitu ngomong tempat yang gak aman, semua langsung gak takut amin ya. Oke, nah kemudian lihat, perhatikan ya. Yesus itu dia belok dari jalan yang umumnya dilakukan hanya untuk berhenti. Dan saudara perhatikan, Yesus hari itu bela-belain melanggar peraturan demi bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Saudara, hari itu Yesus, kenapa Yesus belok dari perjalanannya? Saudara kalau belajar tentang Yesus ya, kerennya Yesus. Yesus itu kadang-kadang dia sering membuat dirinya diintervensi sama keadaan.
Hari itu Yesus membiarkan dirinya diintervensi karena harus bertemu dengan perempuan Samaria. Kalau saudara baca ayat itu, Yesus singgah ke Samaria, dia nggak ketemu yang lain. Bahkan murid-muridnya pun dia nggak ketemu. Murid-muridnya semua lagi ke kota beli makanan. Dia sengaja datang ke tempat itu hanya untuk ketemu seorang perempuan Samaria. Kalau saudara belajar ketika Yesus bangkit dari kubur, firman Tuhan, kalau saudara lihat di dalam pengertiannya Mesiasnya orang Yahudi, kalau dia bangkit, dia tuh gak boleh disentuh oleh siapapun juga. Tapi hari itu Yesus mengambil resiko untuk menampakkan diri kepada Maria. Kenapa? Kenapa? Karena saudara tahu, hari itu ketika Yesus disalibkan, semua murid-muridnya tidak ada satupun yang tetap tinggal bersama dengan dia, kecuali perempuan-perempuan ini. Makanya Yesus itu tertarik bukan kepada semua ritual, semua kebiasaan orang pelayanan. Tuhan gak tertarik sama itu. Tuhan tertarik ketika Tuhan melihat hatimu. Hari itu Yesus ngumpul sama begitu banyak orang, dia lagi ngajar. Tapi tiba-tiba Yesus terdistraksi oleh sebuah kejadian yang aneh menurut dia. Kenapa? Karena ketika dia ngangkat kepalanya, dia melihat ada seorang laki-laki pendek lagi nongkrong di atas pohon. Saudara, apa yang bisa membuat Yesus tertarik melihat kita? Ketika saudara jadi berbeda sama kebanyakan orang. Karena Tuhan gak suka yang mainstream. Hari itu semua orang ngumpul dekat Yesus. Semua orang sentuhan sama dia. Semua orang bahkan ada mungkin yang meluk dia. Ada yang dengar pengajarannya, badannya bersentuhan. Tapi hari itu Yesus tertarik sama seorang perempuan yang nyentuh jubahnya karena ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Yesus kenapa gak tertarik sama begitu banyak orang di situ? Kenapa Yesus tertarik hanya sama perempuan ini? Hari itu Yesus memutuskan, saudara tahu, datang ke sebuah kolam. Kalau saudara baca tentang kolam Betsaida, itu bukan tempat ibadah orang Kristen. Itu kuil penyembahan kepada dewa Asclepius, dewa kesembuhan. Kata di situ malaikat turun dan menggoncangkan itu cuma bagian yang ditambahkan di abad keempat. Di Alkitab yang real, yang asli, itu nggak ada bagian yang itu ditambahkan oleh Bapak Gereja pada abad keempat. Jadi kalau kolam itu digoncangkan, itu karena ada mereka percaya dewa Asclepius itu membenturkan tongkatnya dan kolam itu tergoncang. Jadi saudara lihat ya, Yesus gak datang ke bait suci. Yesus tertarik datang ke kuil penyembahan berhala. Dan bukan untuk semua orang, untuk satu orang yang untuk sekian lama dia nunggu kapan dia bisa sembuh. Yesus gak suka yang mainstream. Amin. Makanya jadi orang Kristen anti mainstream. Amin. Katakan kita jadi Kristen anti mainstream. Kalau Manaim sih udah memang anti mainstream ya. Dari dulu ya Bu, DNA-nya memang anti mainstream. Dan DNA-nya disalah mengerti ya Bu ya. Sama, nah nanti kita akan lihat perempuan ini. Hari itu Yesus melipir ke situ. Dan kalau saudara lihat ya, semua yang Yesus lakukan, ini di bagian ayat Yohanes ini, nggak ada yang dicatat secara kebetulan. Semua tuh ada spesifikasi yang detail. Lihat ya, di situ dikatakan Yesus datang ke sumur Yakub yang ada di Syikar. Kalau saudara lihat situ sebenarnya ini terjemahan kata Syikar ini terjemahan yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya nama kotanya ialah Syichem. Syikar tuh nggak pernah ada dalam sejarah ada kota yang namanya Syikar. Kemungkinan itu namanya Syichem karena bagian akhir huruf mem dalam Ibrani itu mirip huruf res. Kalau ada bagian dihapus akan mirip huruf res sehingga dia bunyinya bukan Syichem tapi Syikar. Sebenarnya ini kota namanya kota Syichem. Kenapa? Kalau saudara tahu ya, kota Syichem ini adalah kota tempat tinggalnya orang-orang Samaria. Nah, kita ini selama ini menganggap orang Samaria itu ialah kelompok orang yang dalam tanda kutip kurang oke lah. Tapi kalau saudara belajar ya, kata Samaria itu dari kata shomerim. Katakan shomerim. Shomerim itu artinya the keeper, penjaga. Kenapa? Karena orang Samaria itu percaya bahwa mereka itu adalah penjaga Torah yang murni. Menurut mereka Torah yang udah muncul belakangan itu bukan Torah yang murni lagi. Kenapa? Karena ada campuran pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi yang lain. Buat orang Samaria nabi mereka cuma satu, yaitu Nabi Musa, Moshe Rabenu. Hari itu orang Samaria itu percaya bahwa mereka itu penjaga Torah. Kalau saudara belajar ke perjanjian lama, balik lagi kita belajar dikit ya. Balik ke perjanjian lama,
Saudara tahu Sikem ini bukan tempat sembarangan. Karena Sikem ini adalah tempat di mana Yosua pernah membuat sebuah perjanjian yang oleh orang Ibrani itu dikenal dengan nama Covenant Berit HaYosua. Dan hari itu di tempat di mana Yosua pernah membuat sebuah perjanjian, perjanjian itu harus digenapi ketika Yosua yang kedua datang ke tempat itu. Dan kalau saudara belajar gak kebetulan, nama Yosua itu sama dengan nama Yehoshua. Yehoshua itu Yeshua. Yeshua, Yesus. Jadi yang pertama di perjanjian lama, Yosua ada di situ untuk buat perjanjian. Hari itu Yehoshua, Yeshua datang ke tempat yang sama untuk membuat perjanjian. Nanti kita akan lihat kenapa sumur, kenapa di sumur. Saudara lihat ya, waktu itu dia datang, dia ketemu perempuan ini, dia minta minum. Memang gak lazim orang Ibrani minta minum dari orang Samaria. Tapi hari itu Yesus minta minum dan perempuan ini bilang, Yesus, kalau kamu minta minum, gimana kamu minta minum kalau kamu gak punya tempayan? Nanti saya cerita, ini ada ceritanya latar belakang di perjanjian lama. Yesus bilang, kemudian Yesus berkata, udah kasih aja aku minum. Kalau kamu kasih aku minum, dari dalammu akan mengalir sumber air kehidupan. Nah, inti ceritanya seperti itu kira-kira. Kalau saudara tahu, ini Yesus sedang bicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Bilangan pasal 20. Apa yang terjadi di Bilangan pasal 20? Nanti pulang aja di rumah baca. Di Bilangan pasal 20 ini sesuatu yang sangat keren kalau saudara perhatikan. Saudara bayangkan ya, di Bilangan pasal 20 ayat 1 dan 2 itu dimulai dengan maka matilah Miriam. Setelah Miriam mati, apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai mengalami krisis air. Atau saya mau sederhanakan gini. Selama Miriam masih hidup, orang Israel itu gak pernah mengalami kekurangan air minum. Tapi setelah Miriam mati, orang Israel mulai mengalami kekurangan air minum. Kenapa? Kalau saudara belajar Miriam, Miriam ini seorang perempuan yang panggilannya sangat dekat dengan air. Ini saya nggak ngomong orang Jawa punya punya tahyul ya. Kamu cocoknya hidup di air, nggak bisa napas dong hidup di air ya. Tapi Miriam ini memang seorang yang memang sosoknya panggilannya, destiny-nya tuh dekat sama sesuatu yang sifatnya air. Jadi kalau saudara percaya, kita tuh kalau dapat panggilan Miriam, kita melakukan apapun yang berhubungan dengan air itu jadi. Itu jadi. Kenapa? Saudara lihat ya, Miriam itu pertama kali disebutkan ketika Musa itu dibuang ke air. Miriam ada di sana. Apalagi waktu laut terbelah menjadi dua. Miriam adalah perempuan pertama yang mengajak seluruh perempuan menari-nari menggunakan rebana menyeberang laut itu. Jadi kalau kita ngomong tentang Miriam, ini bicara tentang sebuah panggilan yang dekat sekali dengan air. Nah, apa yang terjadi di Bilangan pasal 20 saudara? Ketika itu bangsa Israel kehabisan air, mereka kesulitan air minum. Dan mereka datang ngeluh sama Musa, Musa, kenapa sih kamu bawa kami untuk mati di sini karena gak ada air? Dan kemudian Tuhan perintahkan Musa, untuk Musa, kamu ketuk batu itu dan akan keluar air di sana. Saudara bayangkan, jadi Musa itu gak gampang. Musa itu terkenal manusia yang paling lembut hatinya. Tapi saya bayangkan ya, manusia paling lembut hatinya kalau dikomplain sama 1.500 orang tiap hari, 1.500.000 orang tiap hari, 1 juta ibu maaf ya. 1 juta orang setiap hari komplain sama Musa. Mau lembut hati seapapun, emosi juga saudara. 1.500.000 orang tiap hari komplain. Musa yang tadinya baik-baik lembut hati, hari itu untuk pertama kalinya, bukannya dia ngetuk batu, ditabok batunya. Dan Tuhan bilang, gara-gara ini Musa, gara-gara emosi kamu gak masuk kerajaan surga. Hati-hati saudara, Tuhan bawa saudara ke level yang cukup tinggi, emosi dikit bisa jadi masalah, gak masuk tanah Kanaan. Saya jadi deg-degan soalnya saya orangnya emosian. Kalau dipepet bajai langsung nurunin kaca. Blessed be the name of the Lord. Gitu ya. Musa itu di level tertentu saudara, kesalahan kecil yang biasanya di level biasa nggak jadi masalah, di level tertentu itu bisa jadi masalah besar. Dan Musa buat Tuhan jadi masalah, tapi Tuhan itu keren. Dia itu
Tuhan kita yang keren ini, dia mampu membuat semua skenario yang buruk itu jadi sesuatu yang keren banget. Jadi percayalah kalau kamu lihat hidupmu hari ini ngalamin kebuntuan, kesusahan, tadi seperti Bu In bilang, jangan buru-buru pinjam duit. Amin. Jangan buru-buru ngutang. Apalagi pinjol, Bapak Ibu. Udah pinjol nama teman-teman satu Mahanaim dikasih ke pinjol. Semua Mahanaim dia WhatsAppin, tolong bilang orangnya gantiin. Jangan saudara. Hari itu saudara, karena Tuhan itu mampu membuat sebuah skenario dari keburukan menjadi kebaikan. Hari itu saudara tahu, batu yang pecah dipukul sama Musa itu jadi keren banget. Kenapa? Batu itu kemanapun orang Israel pergi, batu itu menggelinding mengikuti orang Israel. Dan dari batu itu selalu memancar air. Setelah itu, saudara lihat, setelah itu bangsa Israel melewati banyak padang gurun, gak kurang air. Kenapa? Kemanapun batu itu ikut, air memancar dari batu itu. Orang Israel berjalan ke padang gurun, batu itu gelinding ke sana. Dan yang paling kerennya, kalau di tempat yang sangat susah air, batu itu akan masuk, ngebor sendiri ke dalam pasir, ke dalam bawah. Dia nyari sumber air, dan kemudian dia akan keluar dan air akan nyembur dari tengah-tengah pasir. Ini keren banget. Dari yang Musa melakukan sebagai kesalahan sampai gak boleh masuk tanah Kanaan, Tuhan ngubah kesalahan itu jadi sesuatu yang membawa kehidupan bagi seluruh orang Israel. Percayalah, apa yang kamu lihat hari ini, yang mungkin kebuntuan, kesusahan, kalau kamu bisa melihat Tuhan dengan tepat, Dia sanggup mengubah itu. Amin. Yang kayak gini amennya pasti kenceng. Tadi tempat gelap gak ada amennya. Oke. Makanya Tuhan bicara tentang sumber mata air yang hidup. Itu bukan cuma sekedar sebuah kata-kata puitis bahwa dari dalam kamu akan mengalir sumber. Enggak. Tuhan bicara tentang batu yang benar-benar menggelinding, dan dari batu itu seakan-akan hidup karena air ngalir terus. This is what supernatural is. Amin. Nah, saudara, terus apa yang terjadi? Waktu itu Yesus nongkrong sama perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini ngajak Yesus main tebak-tebakan. Kurang lebih ya istilah saya ya. Yesus bilang, kamu ini sebelumnya pernah bersama dengan berapa laki-laki? 5 atau 6 atau 7? 5 atau 6 atau 7? 5, 6 atau 7, ada yang bilang 7. 7, tapi kalau yang bilang 7 agak bisik-bisik 7. Supaya kalau salah gak ketahuan. 5 laki-laki sebelumnya ya saudara. Dan saudara tahu, sepanjang dari abad ke abad, semua orang Kristen memberikan label pada perempuan ini sebagai perempuan pelacur. Kenapa? Karena perempuan ini meniduri 6 laki-laki sebelumnya. Saudara lihat ya, Yesus bahkan di bagian perikop ini enggak satu kali pun Yesus nyebut perempuan ini pelacur. Kenapa? Hanya karena dia pernah sama 6 laki-laki sebelumnya, bukan berarti dia perempuan yang suka seks. Halo? Kalau saudara belajar ya, ada beberapa kemungkinan kenapa dia pernah dengan 5 laki-laki sebelumnya. Mungkin kemungkinan yang pertama, perempuan ini perempuan yang menikahi dengan laki-laki, ya laki-laki pasti ya perempuan, jangan menikahi dengan perempuan, benar juga. Perempuan ini setelah dia menikahi suaminya meninggal. Ini gak disebutkan. 5 suami berturut-turut dan 5-nya meninggal. Dan saudara tahu, perempuan yang seperti ini dianggap hina karena apa? Dianggap perempuan pembawa maut. Saudara udah pernah dengar cerita tentang apa yang terjadi sama Tamar? Ya, nikah meninggoy gitu ya. Bahasanya anak muda ya. Nikah meninggal ya. Dianggap perempuan pembawa sial atau perempuan pembawa maut. Atau bisa juga mungkin dia menikah sama 5 laki-laki sebelumnya dan diceraikan karena dia gak punya anak. Karena kemandulan itu menurut orang Israel itu adalah aib. Saudara tahu, ingat cerita Hana dan Penina? Kenapa Hana nangis? Cerita tentang Lea dan Rahel. Kemandulan itu aib buat orang Ibrani. Makanya mungkin nikah sama yang pertama mandul, gak bisa melahirkan anak. Dicoba lagi sama yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ini semuanya nikahnya sah. Jadi bukan berarti karena dia pernah nikah sama 5 orang, artinya dia seorang perempuan pelacur yang doyan seks.
Tapi orang Kristen ini gampang sekali ngambil kesimpulan. Selama berapa tahun, bahkan saya juga adalah salah satu pengkhotbah yang pernah berkata bahwa perempuan ini pelacur. Tapi hari ini saya bertobat. Kita tuh cepat menilai hanya dengan sekilas pandang. Datang di Mahanaim, biasanya disalamin sama ibu yang itu. Sekarang ibu itu gak salamin saya. Mungkin ibu itu ada kepahitan sama saya. Dan saudara-saudara mulai datang, mulai doa pelepasan segala macam. Kita jangan menilai sekilas pandang. Biasanya Bu Iin ngelihat saya sambil senyum. Hari ini Bu Iin ngelihat saya aja kagak. Langsung, jangan-jangan Bu Iin lagi gak suka sama saya. Siap-siap saya dibinasakan gitu ya. Katanya Bu Iin suka, yang saya dengar ya. Kalau udah kamu macam-macam malah diinjak, diketawain hahaha gitu ya. Gitu ya Bu ya. Enggak. Kita itu suka menilai apapun sekilas pandang. Tapi percayalah, Yesus melihat lebih daripada yang kita lihat. Kenapa saya bilang perempuan ini perempuan baik-baik? Karena bahkan perempuan ini ngerti semua hukum-hukum orang Samaria. Nggak boleh kasih minum sama orang Yahudi. Apalagi, perempuan ini bicara diskusi sama Yesus tentang hal-hal yang surgawi. Bicara sama Yesus soal air kehidupan loh. Dia diskusi bukan hal-hal yang kalau dia pelacur, dia lihat Yesus, dia langsung. Saudara pikir Yesus jelek? Saya aja udah tampan, Yesus lebih tampan lagi. Asik. Tetap ada sisipan ya. Ngapain tampan kalau jomblo? Yang tepuk tangan ingat saya gak buka pendaftaran, oke? Udah tutup loket. Karena rugi mulu. Oke, kenapa saya jadi ngomongin diri saya sendiri ya? Mari kita kembali ke Yesus ya. Jadi saudara kalau lihat ya, Yesus itu dia datang diskusi firman sama perempuan Samaria ini. Berarti perempuan ini bukan perempuan biadab. Perempuan ini perempuan luar biasa. Apalagi saudara, kemudian ketika Yesus duduk di situ, dia ngobrol sama perempuan ini. Dan perempuan ini bicara sesuatu yang menarik. Perempuan ini bicara tentang menyembah di gunung. Nah saudara, kalau saudara gak pernah belajar latar belakangnya, saudara gak tahu ini Yesus ini lagi ngomong apa. Nyembah di gunung, apa orang Samaria ini adalah orang yang menyembah gunung-gunung batu? Enggak. Kalau saudara belajar, Sikem itu terletak antara dua gunung. Dia ini adalah lembah yang di sebelah kiri dan kanannya ada dua gunung yang besar. Kalau saudara belajar perjanjian lama, dua gunung ini gunung yang sangat penting bagi perjalanan orang Israel. Gunung yang pertama itu disebut Gunung Gerisim. Kenapa? Di atas puncak Gunung Gerisim ini, perkataan berkat itu dilepaskan. Dan sebelahnya Gunung Gerisim, itu Gunung Ebal. Perkataan kutuk dilepaskan. Ada masalah apa sama berkat dan kutuk? Berkat dan kutuk ini bicara tentang esensi dari hukum Taurat. Makanya kalau saudara belajar, ketika Yosua sampai di Gunung Gerisim, dia menulis, kalau Firman bilang dia menulis hukum Taurat dan kemudian dia mendirikan batu. Itu pengertian yang sangat bias. Kalau saudara tahu hari itu Yosua bukan menulis hukum Taurat, tapi Yosua itu engrave apa? Yosua itu mengukir hukum Taurat di batu-batu besar. Jadi kalau saudara naik ke Gunung Gerisim, ini penelitian arkeologis hari ini, ditemukan batu-batu besar yang tingginya lebih tinggi daripada tinggi manusia. Dan di atasnya itu di-engrave hukum-hukum Taurat. Diukir hukum-hukum Taurat di atasnya. Kenapa? Karena orang Samaria itu, makanya orang Samaria itu suka naik ke Gunung Gerisim, karena mereka suka merenungkan hukum Taurat di sana. Makanya Yesus bilang gini, kamu menyembah di gunung itu, saya nyembah di Yerusalem. Yesus gak ngomong gitu, artinya kamu penyembah berhala, saya penyembah Tuhan. Yesus gak ngomong gitu. Yesus ngomong kamu soleh, saya juga soleh. Tapi apa yang membedakan kesalehan kamu sama kesalehan saya? Kesalehan kamu pada batu yang mati. Kesalehanku pada batu yang membawa kehidupan. Saudara, ini bukan soal orang bisa ibadah yang sama, orang Kristen yang sama, datang ke sebuah pertemuan ibadah yang sama, dengar firman Tuhan yang sama. Apa yang membedakan? Saudara pulang dan saudara jadi apa? Itu membedakan.
Saudara bisa teriak amin yang sama. Saudara bisa nangis di laut Tuhan yang sama. Tapi yang membedakan bukan ketika kamu teriak amin, bukan ketika kamu nangis di laut Tuhan. Kamu pulang dan kamu jadi apa? Nanti kita lihat nih, perempuan ini keren banget. Akhirnya saya akan tutup dengan cerita perempuan ini. Jadi setuju nggak sama saya kalau perempuan ini perempuan baik-baik dan orang yang sangat rohani? Amin, setuju ya? Kita lupakan bahwa dia seorang perempuan pelacur. Nah, lanjut. Kemudian hari itu percakapan dengan Yesus mengubah perempuan. Perempuan ini kenapa keluar jam 12 siang? Karena kalau keluar di pagi hari dan sore hari terjadi antrian yang panjang, karena itu adalah satu-satunya sumur yang bisa menghasilkan air buat semua orang di daerah sekitar situ. Jadi kalau pagi hari antriannya panjang, sore hari antriannya panjang, dia datang. Oh, saya kelewatan satu tadi. Dan kemudian masih ada satu laki-laki lagi yang tinggal bersama dengan kamu, kata Yesus. Dan kemudian kita bilang, wah, perempuan itu kumpul kebo. Kalau saudara belajar, laki-laki yang tinggal bersama dengan perempuan ini bisa aja bapaknya yang dia harus rawat, atau bisa aja saudara laki-lakinya yang cacat dan harus tinggal bersama dengan dia, atau keponakannya yang orang tuanya mati. Saudara ingat ya, Lot itu bapaknya mati. Makanya dia diambil sama Abraham untuk ngikut bersama Abraham. Oke, perempuan ini mungkin laki-laki itu belum tentu adalah seorang laki-laki yang kumpul kebo sama dia. Saudara bayangkan ya, jadi perempuan ini kasihan loh. Sampai dia udah di surga masih difitnah sama gereja. Jadi kalau saudara sekarang dikit-dikit difitnah, gak usah sakit hati. Saudara perempuan ini sampai dia di surga masih dihina. Saudara bayangkan kalau perempuan ini dari surga ngelihat ke bawah, setiap kali pendeta khotbah, perempuan pelacur, wah dia kaget ya. Perempuan pelacur, lidahnya kegigit. Perempuan pelacur, kesedak gitu ya. Katanya kalau sering ngomongin orang bisa kesedak ya. Perempuan mungkin udah kesedak sampai kejang-kejang kali ya. Dari surga dia ngeliat pelacur. Kurang ajar banget kan pendeta-pendeta ini. Termasuk saya waktu itu, saya juga. Tapi hari itu, saudara lihat ya, Tuhan itu menjumpai perempuan ini karena dia perempuan yang ngerti firman Tuhan. Saudara, kehausan, kelaparan akan Tuhan, itu membuat Tuhan terdistraksi untuk mendekat sama saudara. Apa yang membuat Tuhan itu memandang pada Sakeus padahal begitu banyak orang berkeliling sama dia. Tuhan itu tertarik sama kelaparan dan kehausan. Saudara bayangkan sebelum cerita Sakeus, itu yang datang sama Tuhan itu anak muda yang kaya. Tapi saudara lihat anak muda yang kaya ketika datang sama Tuhan, Tuhan gak tertarik sama dia. Endingnya apa? Anak muda ini alih-alih dia mempersembahkan uangnya, malah dia pergi dan ninggalin Yesus. Tapi orang pendek ini, makanya hati-hati saudara sama orang pendek. Karena mungkin mereka punya pohon aranya masing-masing saudara. Hari itu orang pendek ini, dia membuat Yesus terdistraksi. Dari semua orang banyak, Yesus ke-distract untuk ngelihat. Hai Petrus, turunlah. Itu tempatnya Sakeus katanya. Karena bukan Petrus ya kan. Itu guru sekolah minggu saya dulu ngajarnya gitu katanya. Udah salah ngomong Petrus, diprotes sama anak sekolah minggu. Pak, Sakeus pak. Ya maksudnya Yesus ngomong Petrus turun, Sakeus yang di situ. Tukeran teman. Susah guru sekolah minggu banyak yang menyesatkan Bapak Ibu, hati-hati ya. Yunus dimakan ikan paus. Dari mana ajaran ikan paus? Banyak ya. Oke. Nah, Tuhan itu terdistraksi sama kelaparan kehausan. Tuhan tertarik sama kelaparan kehausan. Percayalah. Apa yang membuat Tuhan di tengah-tengah kerumunan orang banyak ini, dia memutuskan untuk datang dan mendekati saudara. Karena dia tertarik sama kehausanmu. Kelaparanmu itu kayak magnet besar yang narik dia. Ketika kamu datang biasa-biasa. Makanya saya percaya gini. Orang bisa datang ke ibadah yang sama. Kenapa ada yang ngalamin lawatan Tuhan, ada yang biasa aja. Karena yang datang dengan kehausan, itu sebuah magnet yang narik perhatian Tuhan. Tuhan tiba-tiba seperti ditarik. Karena ada sesuatu di sana yang bikin Tuhan gak bisa gak datang ke sana. Tuhan mau datang ke tempat ini, ketemu sama ibu yang itu. Karena dia gak bisa. Dia seperti ditarik sama kehausan dan kelaparan ibu yang di sini. Saudara, Tuhan terdistraksi sama kelaparan dan kehausan kita.
Dan hari itu Tuhan terdistraksi sama kelaparan kawasan perempuan ini. Waktu mereka duduk bersama, satu perjumpaan itu ngubah seluruh hidup perempuan itu. Dari orang yang bahkan takut keluar, dia harus keluar siang hari. Karena dia gak mau ketemu sama orang lain yang akan memandang dia dengan rendah. Karena perempuan pembawa sial, perempuan pembawa kematian. Dia selalu takut untuk keluar siang hari. Hari itu dia berjumpa dengan orang, dia gak pernah disapa sama orang sebelumnya. Hari itu yang datang nyapa dia seorang rabi yang besar, yang terkenal. Dan rabi itu nyapa dia, beri aku minum. Saudara-saudara gak perlu KKR besar. Saudara cuma perlu satu perjumpaan. Dan itu akan mengubah seluruh hidupmu. Hari itu ketika perempuan ini ketemu sama Tuhan. Dari perempuan yang minder, perempuan yang penakut. Dia kembali ke satu kota. Dan satu kota itu bertobat. Tapi cuma itu yang saudara tahu. Kalau saudara, adakah di sini yang tahu siapa nama perempuan Samaria ini? Ada? Nggak ada? Ada? Mungkin namanya Maria Mercedes. Enggak. Perempuan ini namanya ialah Potini. Katakan Potini. Ini saudara bisa belajar ya tentang Potini. Apa yang terjadi saudara? Setelah Yesus terangkat ke surga, Potini ini jadi seorang perempuan yang dahsyat. Dia seorang perempuan yang jadi rasul. Yang dia menginjil kepada semua orang Romawi. Ingat ya, dia nggak nginjil sama orang-orang yang lain. Dia nginjil sama orang Romawi. Kenapa? Romawi hari itu adalah orang penyembah berhala yang berkuasa atas seluruh tanah Israel. Dan saudara tahu kalau pada waktu itu dia menginjil pada zaman pemerintahan Raja Nero yang sangat kejam. Suatu ketika karena begitu banyak orang Romawi yang bertobat dan terima Tuhan. Hari itu Raja Nero, Kaisar Nero memerintahkan untuk Potini ini ditangkap. Potini ini kemudian dibawa sama Raja Nero. Tapi bukan Potini sendiri. Potini ini dibawa bersama dengan 5 saudara perempuan yang lainnya. Hari itu Raja Nero ngomong sama dia, kenapa kamu membuat orang-orang Romawi bukan lagi menyembah dewa-dewa kami, tapi menyembah berhala, menyembah kepada Tuhanmu? Bagaimana kalau dewa-dewa kami gak disembah dan dewa-dewa kami marah dan kemudian mencabut semua kekuasaan daripada kami? Nero ini marah banget sama Potini. Karena dianggap Potini ini mencetuskan sebuah benih pemberontakan. Hari itu Nero berkata sama Potini, kamu tahu gak kalau kamu membuat mereka jadi Kristen, kamu akan dihukum dengan sangat berat. Dan hari itu Potini di depan Nero dengan mata berbinar-binar, dengan wajah yang penuh sukacita, dia berkata gini, kalaupun aku dihukum dengan sangat berat, aku gak sabar menanti-nantikan ikut menderita bersama dengan Kristusku. Dan Nero berkata, ambil tongkat besi dan mulai pukuli tangan dari Potini dan kakak saudara perempuannya itu berkali-kali. Dan dia dipukul selama berjam-jam. Tangannya dipukul dengan tongkat besi selama berjam-jam. Tapi saudara tahu apa yang terjadi sama Potini? Wajahnya penuh sukacita. Dia tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar. Sementara tangannya terus dipukuli oleh prajurit Romawi. Dipukuli terus-menerus. Dan Nero sangat kaget. Kenapa? Ketika tangannya dipukuli, Potini tidak merasakan sedikit pun sakit. Tidak ada sedikit pun luka, lebam, memar yang didapati di tangannya Potini. Nero marah, Nero bilang, kalau pukulan dengan besi gak membuat engkau menderita, sekarang aku akan bakar kamu. Dia suruh memanaskan sebuah tungku perapian untuk hukuman mati pada waktu itu. Dan dia melemparkan Potini beserta saudara perempuannya masuk ke dalam tungku itu selama 7 hari 7 malam. Hari ke-7, ketika Nero datang untuk membuka tungku itu, dia melihat Potini keluar dari dalam tungku tanpa sedikit pun luka bakar, tanpa sedikit pun bau asap. Tapi dari dalam tungku itu keluar bau-bauan seperti ukupan yang dibakar di bait suci pada waktu pagi dan petang. Kemudian Nero bilang, kalau ini gak bisa membuat kamu mati, aku akan menjebloskan kamu ke penjara yang paling gelap dan kamu akan mati kesepian di sana. Saudara tahu, di penjara yang paling gelap, Potini dilemparkan
dia mulai menginjil kepada semua prajurit Romawi yang menjadi penjaga. Dan hari itu mulai dari sipir penjara, kepala penjara, dan prajurit Roma, ratusan mulai ngalamin pertobatan. Dilawat Tuhan, ngalamin Tuhan, mereka ngalamin bertobat, mereka jadi orang-orang yang ngikut Tuhan pada waktu itu. Cerita ini tersebar sampai kepada anak Potini yang namanya Domina. Domina datang karena dia tertarik sama cerita. Karena pelayan-pelayan perempuannya Domina ini, anaknya Nero. Pelayan-pelayan perempuannya ini semua cerita tentang Yesus. Mereka berubah dari seorang Romawi penyembah berhala jadi orang yang ngikut Yesus. Dan Domina ini kagum. Seorang perempuan yang nama Potini ini, apa sih yang dia ceritakan? Sampai semua pelayanku, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, tapi mereka semua ngikut Yesus. Hari itu Domina turun ke penjara paling gelap ini. Ketika dia berbicara dengan Potini, dan Potini mulai menceritakan tentang Yesus yang dia jumpai di sumur Yakub. Hari itu hadirat Tuhan turun dengan begitu kuat. Dan Domina, anak dari Kaisar Nero, nangis sejadi-jadinya. Dia nangis, dia dilawat Tuhan hari itu. Dan dia memutuskan hari itu menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Demi mendengar anaknya sendiri menjadi Kristen, Nero menjadi sangat murka. Hari itu Nero membuat sebuah keputusan. Semua orang Kristen yang ada di dalam kekaisaran hari itu harus dipenggal kepalanya. Dan dia mulai mengambil satu-satu orang Kristen yang dari dulunya orang Romawi sekarang jadi Kristen, mulai dipotong kepalanya satu-satu. Dan dia berkata sama Potini, kalau semua hukuman yang aku kasih sama kamu nggak bisa membunuh kamu, maka aku sendiri akan memotong kepala kamu dan melemparkan tubuhmu ke dalam sumur. Ingat ya, Potini berjumpa Yesus di sumur. Sekarang dia diancam akan dibunuh, dilemparkan ke dalam sumur. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu Potini dengan mata berbinar-binar dan dengan wajah yang penuh sukacita, dia bicara sama Nero, aku dengan tidak sabar menantikan waktunya aku bisa kembali kepada Tuhanku yang sebenarnya. Jangan nunda untuk bunuh saya, lakukan dengan segera. Wah, Nero mendengar apa yang Potini lakukan dengan mata yang berbinar-binar, dengan suara yang sangat penuh kesuka-sukacita. Nero serta-merta ngambil cabut pedang dan dia menebas kepala Potini. Pak! Hari itu kepala Potini lepas dari badannya dan mengelinding turun sampai ke depan semua prajurit Romawi. Dan semua prajurit Romawi heran hari itu. Kenapa? Dari wajah, dari kepala yang sudah putus itu, wajahnya keluar sinar yang bercahaya dengan senyum yang sangat lebar dan dengan muka yang penuh sukacita. Hari itu Nero mengambil tubuh Potini dan melemparkan ke dalam sumur. Saudara lihat transformasi seorang perempuan minder, transformasi seorang perempuan penakut yang gak berani keluar di pagi hari ketemu banyak orang, yang gak berani ngambil air di sore hari karena akan dilihat dengan mata penuh penghinaan. Hari itu ditransformasi. Bukan dengan KKR. Transformasi dengan satu perjumpaan. Saudara gak perlu nunggu KKR untuk ngalamin perjumpaan yang ubah hidupmu. Kamu cuma nunggu satu perjumpaan dan itu akan mengubah seluruh hidupmu. Hari itu perempuan penakut ini yang gak berani ketemu orang menjadi seorang yang membawa ratusan ribuan orang Romawi datang sama Tuhan. Apa yang dibutuhkan sama orang-orang yang gak dipandang rendah, yang dipandang rendah? Orang-orang gak diperhitungkan. Mungkin saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ini mau Tuhan, tapi saya ini gak bisa apa-apa. Tadi Bu In ngomong di pagi, saya sangat diberkati. Banyak orang tuh datang sama Tuhan tuh banyak alasan. Saya gak bisa ini, saya gak bisa itu, saya terbatas A, saya terbatas B. Potini hidupnya lebih mengerikan daripada saudara. Tapi hari itu satu perjumpaan sederhana. Sebuah perjumpaan sederhana. Makanya saya mau bicara, kalau hidupmu mau ditransformasi sama Tuhan, saudara cuma butuh satu perjumpaan sederhana. Dan kalau saudara mau tahu, Tuhan gak suka nunda untuk berjumpa dengan saudara. Kalau hari ini dia turun dari surga, dia melepaskan semua agendanya,
mengizinkan dirinya diintervensi supaya ketemu sama kamu. Dan karena apa? Karena dia tahu that's all you need. Hanya itu yang kamu perlu. Kamu gak perlu semua yang lain. Kamu cuma perlu ketemu dia. Kamu cuma perlu tahu bahwa dia belok hari ini buat kamu. Dia belok dari semua rencananya. Dia belok, dia menghentikan semua agendanya, semua plannya. Karena dia ngelihat ada sebuah kehausan yang menjadi medan magnet yang membuat dia gak bisa, saya harus turun, saya harus ketemu orang ini. Masalahnya apakah kamu datang dengan sebuah gelombang medan magnet yang sama? Firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus. Karena apa? Kalau kamu gak lapar dan kamu gak haus, kamu gak ngerti artinya dipuaskan. Mama Heidi Baker bicara, orang Asia. Di satu konferensi Singapura dia ngomong gini, Asians, kamu gak ngerti artinya lapar dan haus. Itulah kenapa di Asia lawatan itu selalu nanggung. Karena kita nih gak biasa sama lapar dan haus. Apalagi orang Jakarta, susah lapar dan haus. Saudara lapar dikit, Gojek, GoFood ada. Saudara kita tuh kalau ngomong lapar, saudara kita percayalah laparnya kita tuh lapar ilusi. Benar gak? Kenapa orang Afrika bisa ngalamin lawatan Tuhan itu jauh lebih dahsyat? Tadi Pak Ferry bicara kasih contoh orang di Nigeria. Kenapa mereka bisa ngalamin segitu dahsyatnya? Ada sebuah kelaparan kehausan yang narik Tuhan. Kenapa? Mereka terbiasa hidup dengan makanan yang sangat susah. They understand how it feels to be hunger and thirst. Kita orang Indonesia, kita gak ngerti gimana caranya ngerti lapar dan haus. Karena kita kebiasaan dipuaskan. Tuhan itu nunggu. Bukan saudara nunggu Tuhan. Hari ini Tuhan yang nunggu saudara. Tuhan nunggu ada sebuah medan magnet yang menggerakkan dia. Yang membuat dia meninggalkan semua rencana di belakang. Hanya untuk ketemu kamu hari ini. Dan satu pertemuan itu, it change, it transform you. It change you. The problem, masalahnya, are you coming with that thirst and hunger? Apakah kamu datang dengan lapar itu dan haus itu? Apakah kamu mau datang dan berkata, Tuhan aku mau mendistraksi kamu. Aku akan membuat medan magnet itu membuat kamu gak berhenti untuk turun dan datang melawat aku. Only need one. Thirst and hunger. Satu kelaparan kehausan. Pejamkan matamu di hadapan Tuhan.